Nah, sekarang ketemu kita lotnya 0,02. Lot yang kita gunakan adalah 0,02. Ya, kita coba untuk mempraktekkan, melihat bagaimana caranya untuk menerapkan. Ya, lotnya adalah 0,02. Untuk mencapai angka 50 dolar dalam satu hari, maka yang kita butuhkan adalah 50 dibagi 0,02, 2500 pip. 2500 pip. Ya, 2500 pip. Dengan lot 0,02, ya, kita satu hari minimal harus dapat 2500 pip. Mampu enggak kira-kira kita mencapai 2500 pip? Katakanlah di dalam goal, ya, di trading goal ini satu kali transaksi 100 pip misalnya, maka kita membutuhkan 250 kali transaksi, ya. Target kita per transaksi, per entry itu hanya 100 pip misalkan, sehingga lotnya 0,02, ini profitnya kita cuma 2 dolar. Target kita adalah 2 dolar close, 2 dolar close. Ya mungkin naik turun bisa lebih, mungkin 2,5 mungkin, ya tergantung kondisi, tetapi minimal angka 2 dolar kita close. Sehingga dengan lot ini kita membutuhkan 250 kali transaksi. Kira-kira mampu apa tidak? Kalau 250 ini saya yakin tidak akan mampu, karena terlalu banyak. 250 pip ini banyak, 250 transaksi ini banyak. Nah, saya biasa ngajarkan ke teman-teman ini satu hari mungkin tidak terlalu banyak, paling banter ya sekitar 10 sudah banyak. Nah, kalau bisa kita tekniknya teknik yang sniper ini, mengamati lama, menunggu peluang yang tepat, kita baru masuk setelah benar-benar kita anggap akurat. Sehingga satu hari tidak perlu banyak-banyak, kita cukup 1-5 kali transaksi cukup sudah. 1-5 kali transaksi. Nah, sekarang kalau targetnya 2500, hanya 5 kali transaksi, bagaimana caranya? Berarti kita naikkan, satu bisa kita naikkan modalnya, yang kedua bisa kita naikkan lotnya, atau bisa kita naikkan resikonya. Oke, saya contoh lagi, karena ini kalau 250 kali sangat berat, maka kita naikkan lagi. Kita naikkan modal tetap 2500 US, kemudian kita buat langsung dengan ketahanan 50.000 pip. Ini di XAU dengan sistem trading jangka pendek, ketahanan 50.000 pip, kemudian modal kita 2.500. Ini mempengaruhi nanti perolehan kita, target kita, dan kecepatan kita dalam memperoleh. Nah, dengan ketahanan 50.000 ini, maka lot yang kita gunakan berbeda. Lot yang kita gunakan adalah 2.500 dibagi 50.000. Ya, nanti ketemu 0,05. Lotnya adalah 0,05. Yang dari awal tadi 0,02, sekarang kita naikkan menjadi 0,05. Ya, tentu ini perolehan akan lebih cepat. Perolehan kita akan lebih cepat. Apakah ini aman? Sangat aman sekali, asalkan mengikuti manajemen risiko nanti yang kita ajarkan. Sangat aman sekali. Oke, kita coba hitung. Kalau target harian kita adalah 50 dolar, kemudian lot yang kita gunakan adalah 0,05, maka kita hanya butuh 1000 pip satu hari. Lotnya ini, kemudian untuk mencapai 50 dolar per hari, maka kita hanya butuh 1000 pip. Nah, 1000 pip ini kalau kita bagi dengan lotnya ini, dengan target per transaksi 100,
100 pip. Ini per transaksi 100 pip, maka kita hanya butuh 10 kali transaksi. Ini kalau targetnya 100 pip. Nah, beda lagi nanti ketika transaksi kita ada kalanya profitnya lebih. Ada kalanya 120, 150, bahkan 200 lebih. Maka tentu satu hari tidak perlu 10 kali transaksi, mungkin bisa lebih kecil lagi. Kalau satu hari 10 kali saya kira masih bisa terjangkau. Mungkin pagi, siang, malam bisa dibagi nanti. Nah, nanti dicoba dengan lot yang seperti ini. Dengan ketahanan 50.000. Apakah bisa lebih cepat lagi? Bisa. Sekali lagi resiko semakin tinggi, potensi keuntungan akan semakin cepat. Yang penting kita bisa memanage kerugian itu dengan baik. Karena trading tidak ada yang pasti, yang paling pasti adalah rugi. Maka yang paling pokok dalam bahasan pelajaran ini adalah bagaimana nanti bisa meminimalkan kerugian. Oke, lotnya adalah 0,05. Ini satu kali transaksi minimal dapat 100 pip atau $5. Kemudian minimal kita transaksi sehari 10 kali. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Belum, tapi paham ya? Iya. Cuma kalau tips-tipsnya itu tips itu maksudnya ini Pak, selisihnya ya? Oke, saya tunjukkan dulu pip ya. Jadi pip itu begini. Kalau pakai laptop ngitungnya gampang. Ini di sebelah kiri ini ada crosshair ini. Nah, pip ini sebenarnya gerakan per detik yang belakang itu kan ada 83, kemudian nanti bergerak lagi. Nah, itu adalah satu gerakan itu 1 pip. Detikannya, satuan terkecilnya. Oke, saya coba tunjukkan dengan yang di sebelah kiri. Di situ ada 34, 40 berarti 6 pip berarti bergerak di sana. Nah, tergantung nanti broker yang digunakan. Saya mengacu pada broker yang 6 digit ya, 5 digit di belakang koma. Jadi kalau saya menggunakan target Euro USD sebelah kiri kanan, di angka di sana di belakang koma itu ada 6 digit. Ada 5 digit, sorry. 3, 4, 5. 5 ya. Karena ada broker yang menggunakan 4 digit. Mana yang lebih akurat, mana yang lebih tepat? Tentu yang digitnya lebih panjang. Karena dulu awalnya 4 digit itu sesuai dengan transaksi yang masuk, banyaknya trader yang masuk. Sekarang dunia online makin berkembang, 4 digit makin lama tidak mampu karena banyaknya yang masuk dalam dunia trading, sehingga dinaikkan dari komanya 4 digit menjadi 5 digit di belakangnya itu. Nanti kalau misalkan makin penuh lagi, makin banyak lagi, bisa jadi 6 digit di belakang koma itu. Maka saya mengacu pada yang 5 digit. Yang 4 digit berarti kalau yang 4 digit ya ngitungnya begini. Kalau misalkan yang 5 digit ini 1.32561. Ini berarti 5 digit. Kemudian ada yang menggunakan 4 digit belakang komanya, 3, 2, 5, 6. Satunya ini adalah sennya. Cuma yang 4 digit ini tidak dimunculkan, yang ini dimunculkan. Sehingga yang muncul ini kelihatan, kita lebih kelihatan. Bahasa gampangnya lebih fair, 1, 2, 3 kelihatan. Kalau di sini tidak kelihatan. Maka lebih tepat, lebih akurat yang di sini. Dari 13256 ini kalau misalkan ini berubah menjadi 13257 ya. Ini saya kasih contoh yang sebelah kiri juga saya samakan aja biar nanti gampang memahami. Sebelah kiri misalkan 1.3250 12345 132 ini 55. Ini yang 13205. Yang 5 digit ini kelihatan
sennya di belakang. Yang 4 digit ini tidak kelihatan. Sehingga misalkan berubah dari 1 titik ini 3, 2, 1, 60 misalkan. 1 titik 3, 2, 1, 6. Ya, bedanya yang di sini kelihatan, yang di sini belakang komanya ada, di sini tidak ada. Ngitungnya bagaimana? Kalau ngitungnya ya selisihnya. Nanti misalkan bergerak, ini kan naik ini ya. Dari 132.055 menjadi 132.160, ini naik. Ini ada kenaikan. Jadi kalau kita hitung 2055 dikurangi 2160. Nah, berarti di sini 106, 105 ya, 105 pips. Kalau di 6 digit, di 5 digit ini 105. Kalau di sini 10,5. Itu bedanya. Ya sebenarnya kalau dulu yang pakai ini, kalau sekarang banyak yang sudah 5 digit. Sehingga kalau misalkan yang pakai broker ini, kalau saya menyebut 105 berarti 10,5. Bedanya di sana. Nah, saya menggunakan broker yang ini, yang 5 digit, maka selalu menyebut kalau 105 berarti brokernya 5 digit. Di situ jenengan kalau misalkan pakai broker yang 4 digit nanti kelihatan. Kalau saya sebut 105 berarti 10,5. Dibagi 10 karena satu yang belakang adalah sen, yang ini adalah sennya. Paham ya, Bu ya? Iya. Ya, jadi intinya pergerakan kalau dari misalkan rupiah 14.300 menjadi 14.100, maka ini yang 200 ini adalah selisih ini. Ini hitungnya adalah pipnya begitu. Pips Ya. Satuan terkecilnya. Ya, bahasa kita gunakan di trading itu untuk pergerakan naik turunnya itu adalah pips. Oke, paham di sana? Kalau sudah paham kita lanjut lagi. Nah, kita kembali tadi ke ini, ke perhitungan. Kalau perhitungan kita tadi menggunakan lot 0,05, maka satu hari kita butuh 1000 pip, atau 1000 pip ini berarti 1000 gerakan. Kalau kita ukur ya 1000 pip ini, kalau di pergerakan contoh ya, saya kasih ujung hijau ya, saya kasih ujung di atas hijau sampai di bawah ini kita hitung. Nah, ini adalah 687, yang tengah itu ada 687. Sehingga kalau satu ini dari ujung atas yang warna hijau ini ke sini, dari ujung atas ini ke ujung paling bawah ekornya ini sudah bergerak 689 pip ya, 689 pip. Sehingga kalau cuma 1000 ini sangat mudah. Kalau di emas ini sangat mudah, karena satu candle pun bisa ribuan ya. Kita ukur lagi yang ini, yang ada ekor-ekor panjang ini. Kalau kita ukur dari ujung atas ke ujung bawah ini 790, hampir 800. Dan yang merah ini kita coba ukur dari ujung ke ujung, satu candle ini 1 jam. Kita menggunakan time frame H1 atau 1 jam ganti candle. Ya, ini 794. Artinya 1000 itu sangat mudah sekali kalau di emas. Tetapi kita tidak bisa satu kali transaksi dapat 1000 pip, tidak bisa. Jangan, karena belum mencapai angka itu nanti bisa turun lagi, bisa rugi lagi. Maka kita ada targetnya per transaksi ya paling tidak minimal 100 pip, jangan terlalu tinggi-tinggi, 100 sampai 300 boleh lah. Langsung lepas gitu Pak? Langsung di close. Langsung di close.
Jadi ngitungnya enggak usah ruwet, enggak usah dihitung dari lotnya. Kalau lotnya 0,05, kalau 100 kan cuma $5. Dilihat aja nanti ketika transaksi kan ada floating, ada namanya floating. Floating itu transaksi yang belum di close, baik itu plus maupun rugi, itu namanya floating. Minus berapa itu biasanya kan ada minus. Begitu kita entry buy, misalkan 0,05, mesti ada minus, misalnya min 14 begitu. Nah ini floating namanya, masih bergerak, belum di close, namanya floating. Kalau 14 ini, $14 minusnya, lotnya 0,05, untuk menghitung berapa pip bergeraknya, cukup dibagi angkanya 14 itu dibagi lotnya 0,05, sehingga muncul 280 pip, itu caranya. Kalau misalkan nanti profitnya 25 misalkan, kita misalkan buy, kemudian lotnya 0,05, ini sudah bergerak naik ke atas atau naik, ini kita profit 25 $25 sudah. Dari mana $25? Sudah usah dihitung, nanti otomatis sistem menghitung sesuai dengan pergerakan pasar. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau sudah naik ya kita buy, marketnya bergerak naik, nanti profitnya akan otomatis dihitung oleh sistem. Yang kita perhatikan berapa pip dari lot kita, jangan terlalu tinggi karena kita bermain jangka pendek. Jangka pendek itu enaknya apa? Kita tidak pusing, tidak terlalu banyak beban. Ketika kita profit bisa kita cepat masuk, bisa kita cepat close. Rugi pun nanti ada manajemen resikonya, tidak boleh ditunggu sampai berhari-hari, sehingga aman. Aman itu dalam artian setelah close semuanya, kita bebas melakukan aktivitas apapun tanpa beban pikiran. Ya, berbeda ketika kita entry misalkan minus, ditunggu, minus lagi ditinggal, sudah. Nanti kita mau aktivitas apapun pasti ada beban pikiran di sana. Kayak nanti jangan-jangan nanti habis, jangan-jangan nanti rugi, jangan-jangan terus begitu. Iya. Ya, maka mindsetnya dibenahi nanti. Mindset itu dibenahi, usahakan secepatnya diselesaikan. Nanti kita ajari bagaimana membaca potensi pasar itu mau naik lagi atau mau turun. Nanti ada di technical, nanti kita ajari. Yang pokok pertama ini kita sampaikan adalah manajemen dulu, manajemen keuangannya dulu ini. Karena ini menjadi inti dari tradingnya. Kita nanti pinter menganalisa, tapi kalau manajemennya acak-acakan nanti habis juga. Harus paham cara kita untuk manajemen resikonya dan manajemen modalnya. Jadi misalkan begini, contoh misalkan saya membaca peluangnya kondisi begini. Ini jam 10.47, kondisinya seperti ini. Misalkan saya membaca ada pergerakan ini mau turun. Jadi saya ambil posisi sell di sana. Misalkan di sini saya ambil posisi sell, berarti sell saya di angka 17.32. Ini saya ambil posisi sell. Kenapa ngambil posisi sell? Karena saya punya alasan, punya dasar ini mau turun lagi, maka saya ambil posisi sell 0,05 dengan harga 1732.9. Dengan harga ini. Nanti kalau dia turun 100 pip atau 200 pip kita close. Nah, 200 100 itu cuma segini, sekitar inilah. Jadi kalau sudah bergerak sekitar ini, nanti kita bisa close. Ini sudah berapa ini? 171 pip ya. Kalau misalkan di angka 1731,2 ya, saya coba nanti berikan pemahaman juga. Ketika saya entry sell di angka 1732.9, kemudian selanjutnya ternyata betul-betul turun menjadi 1731.23 misalkan. Ini tadi komanya 94 ya, ini bergeraknya sudah tadi 100 berapa tadi? Ini bergeraknya turunnya sekitar 171 ya, 171, berarti kalau 171 ini
Ini sama dengan 171 pips. Kalau nanti turun menjadi angka ini ya, kalau turun di garis merah ini berarti saya profit 171 pip ya. Karena di dalam trading itu ada harga jual dan harga beli, atau di sana ada istilahnya spread, selalu ada ya, jadi ada selisih jual dan beli itu namanya spread. Nah, biasanya di emas ini sekitar 50 sampai 60 ya. Ya, saya ambil contoh yang gampang 55. Spreadnya 55. Sehingga 171 ini dikurangi 155. 171 dikurangi 55. Maka profit saya adalah 116. Ini baru dikalikan lotnya 0,05. 5,8 dolar. Nah, kita tidak bisa ngitung kita spreadnya berapa, tidak bisa, karena spread itu naik turun sesuai dengan kondisi pasar. Jadi spread ini adalah selisih untuk keuntungan dari brokernya. Kalau di bank itu ada kurs jual dan kurs beli. Ya, kalau di bank itu ada istilah kurs jual dan kurs beli, sama. Ada kurs jual, ada kurs beli. Kalau kurs jualnya mungkin 14 ya, contohnya 14.700, maka kurs belinya akan pasti lebih murah, 14.300 misalnya. Kenapa kok tidak sama? Ya, selisihnya ini adalah untuk profitnya, untuk keuntungan broker atau keuntungan perusahaan. Maka jangan heran ketika komisinya. Jangan heran kalau ketika kita masuk tiba-tiba di situ langsung minus, langsung rugi. Ya, ibaratnya kita ke bank, kita menjual uang kita ke bank ya, membeli. Kalau kita membeli berarti banknya menjual. Kita punya 14.700 uang rupiah, kita masuk ke bank, maka kita dapat 1 dolar. Bagi kita membeli, bagi bank adalah menjual. Maka harga jual 14.700. Ini dapat 1 dolar. Kemudian kita keluar dari bank itu, sampai di parkiran kita kembali masuk lagi. Enggak, jadi saya tukar. Saya mau jual lagi dolar saya. Dijual ke sini, ke banknya. Maka kita tidak bisa mendapatkan 14.700 tadi. Kita hanya dapat nilai dari kurs beli 14.300. Lah 400 saya kemana? 400-nya adalah keuntungan dari banknya. Kalau broker berarti keuntungan dari broker itu. Masing-masing perusahaan, masing-masing broker A, B, C ini punya cara sendiri untuk menentukan berapa pip untuk keuntungan. Spreadnya berapa, selisihnya berapa berbeda. Ada yang diperbesar tapi nanti mungkin ada bonus apa. Ada yang diperkecil tidak ada bonusnya. Macam-macam cara mereka untuk menarik. Kalau kita bandingkan misalkan BRI, BCA, Mandiri, silakan dibandingkan kurs jual dan beli, tidak ada yang sama, pasti berbeda. Padahal ini sama-sama bank pemerintah, tidak ada yang sama, karena ini punya manajemen sendiri, punya hitungan sendiri berapa yang harus diambil, termasuk broker nanti ya. Broker ada yang ngambil 55 misalkan, 55 pip, ada yang ngambil 65, ada yang ngambil 75, ada yang ngambil 45. Ya, ini ibaratnya kayak dagang. Kayak dagang mau jual ayam, harga pokok 20.000 misalnya. Nanti pedagang A, B, C, D macam-macam. Ada yang 21.500, ada yang 22, ada yang 25, ada yang 24. Suka-suka mereka menentukan profitnya. Nah, semuanya tergantung dari pembelinya. Pembeli itu mau beli yang mana, boleh pakai ini, boleh pakai ini, boleh, tergantung kemana cenderungnya. Sama halnya dengan broker. Di dunia ini banyak sekali broker, baik broker lokal Indonesia maupun luar.
mereka juga punya komisi sendiri, ya, punya spread yang berbeda-beda. Ya, sehingga mindset kita harus paham, tanamkan ketika kita entry rugi, jangan kaget, jangan bingung, pasti selalu begitu. Kemudian ketika harga di sini kita beli misalkan, lah kok masih rugi di situ, harganya kok enggak di situ? Karena kalau kita beli harga di sini, ya, harganya bukan di sini, harganya di atasnya. Nanti silakan dipraktekkan kalau di apa namanya, MetaTrader-nya akan ketemu di sana. Kalau kita beli pasti harganya di atas. Kalau kita jual harganya pasti lebih di bawah dari harga runningnya. Harga running itu harga yang putih ini. 1733 ini harga running, harga yang berjalan. Nanti kita beli atau jual harganya ya kena yang tadi, kena yang ada spreadnya tadi. Ya, kita tidak perlu menghitung ini karena ini kebijakan dari masing-masing. Yang penting kita lihat akhirnya nanti minus berapa, profitnya berapa. Nah, di situ ada perhitungannya. Sudah dihitung sama brokernya masing-masing secara otomatis.